Penyalahgunaan narkoba, kalau dulu kan masih ngambang ya, melanggar apa, lain sekarang normanya sudah ada. Penggunaan media sosial yang tidak sesuai, pemerasan dan menerima gratifikasi, kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertegas di situ. Mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah. Ada lagi anggota-anggota yang saya nggak boleh jangan pakai masker, sikat. Kalau sudah mau jadi polisi, sudah ikutin aturan internal, ikutin aturan kepolisian. Ikuti pemerintah. Gak ada lagi yang lawan-lawan kebijakan pemerintah, itu namanya pengkhianat. Nah, yang kedua, mengakomodir berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada fungsi operasional maupun fungsi pembinaan, kerawanan, penerimaan, rekrutmen anggota. Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu kita semua sehat-sehat. Oke, rame di jagat media sosial perihal kepolisian. Cak Ompong juga ingin mengangkat topik polisi, tembak polisi, polisi bingung, Kadif Propam menangis. Oke, jadi memang kematian Brigadir J itu cukup menimbulkan banyak pertanyaan dan kejanggalan. Cak Ompong mencatat beberapa. Pertama adalah peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli ya, tapi dirilis hari Senin tanggal 11. Jadi bagi kepolisian ini sesuatu yang aneh, jarang terjadi. Biasanya kepolisian itu selalu real time ya. Yang kedua, CCTV di rumah dinas Kadif Propam tidak berfungsi. Ya, bisa macam-macam, bisa rusak atau ya tidak difungsikan dan lain sebagainya. Tapi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Masa sih CCTV di rumah dinas kepolisian ya yang berbintang 2 tidak berfungsi? Nah, itu tidak mungkin juga. Jadi CCTV itu juga timbul banyak pertanyaan. Yang ketiga adalah kejadian di rumah dinas ya. Nah, ini juga polisi ribut dengan polisi di rumah dinas polisi. Timbul pertanyaan, memperebutkan apa? Iya kan? Sesama ajudan ribut di rumah dinas atasannya. Nah, itu memperebutkan apa? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ajudan memasuki kamar atasannya. Ini malah menimbulkan banyak pertanyaan dan kejanggalan. Masa sih berani-beraninya ajudan masuk ke rumah atasannya? Jadi biasanya kalau petinggi ya TNI maupun Polri yang mempunyai ajudan, itu biasanya dipisahkan oleh pintu. Itu satu. Jadi artinya pintu masuk maupun pintu keluar ya, petinggi kepolisian dan ajudannya itu berbeda. Jadi tidak sama pintu masuk maupun pintu keluar. Jadi dibatasi oleh pintu. Itu satu. Yang kedua itu komunikasinya itu sifatnya instruksi. Ya, tolong diambilkan itu atau lakukan ini. Nah, itu jawabannya hanya siap dan laksanakan. Nah, ini ada ajudan masuk ke rumah tempat tinggal atasannya. Kok bisa? Nah, ini timbul banyak pertanyaan. Nah, yang kedua, sampai memasuki kamar pribadi.
ini malah menimbulkan banyak pertanyaan, ya, sehingga tidak sedikit ya celotehan di media sosial itu terkesan miring-miring, ya. Tapi kita pasrahkan kepada kepolisian, ya. Lalu polisi tembak polisi, sama-sama bawa senjata, ya. Yang satu itu terkena sampai 5 tembakan. Nah, sementara yang satu sama sekali tidak, padahal bawa senjata. Ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Ngosok sih, ya kan? Nggak usah jauh-jauh, pada saat ada teroris masuk di Mabes Polri aja, kepolisian sudah ya agak sedikit pontang-panting melayani satu orang. Ini berhadap-hadapan bawa senjata. Yang satu 5 butir peluru mengenai tubuhnya, yang satu sama sekali tidak. Ini juga tidak masuk akal, ya. Terus Brigadir E yang merupakan ajudan dari Kadif Propam Pak Sambo kok tidak mendampingi Pak Sambo? Kok ada di rumah sementara Kadif Propam tidak ada di rumah? Nah, ini juga menimbulkan banyak pertanyaan, ya. Nah, lantas Brigadir J, dia sudah bekerja melayani ya fungsinya sebagai sopir, melayani Ibu Kadif Propam. Nah, kalau ada ya misalkan kesalahan atau kejelekan, ini mungkin sudah dipecat jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi ini sudah 2 tahun. Artinya apa? Artinya si ibu sudah mengenal secara baik terhadap Brigadir J. Nah, jadi banyak sekali timbul pertanyaan, dan saya yakin kepolisian saat ini bingung, ya, harus memberikan penjelasan seperti apa. Nah, yang terakhir ini, ya, Bapak Kapolda Metro mengunjungi Kadif Propam, ya, untuk ya membesarkan hati. Nah, ini ada apa? Timbul lagi pertanyaan. Nah, jadi memang ya seperti kita ketahui, Pak Sambo ini prestasinya luar biasa. Cak Ompong paling senang melihat beliau ini tegas dan kerjanya itu presisi, seperti slogannya Polri, dan cepat, ya. Jadi memang secara prestasi ya saya harus akui Pak Sambo ini luar biasa. Nah, yang menjadi ya terkendala yaitu adalah kasus yang sedang terjadi pada diri beliau. Ya, sampai-sampai para petinggi, khususnya Pak Presiden Jokowi, ya sudah mengeluarkan pernyataan supaya kasus ini diselesaikan dengan tuntas. Ya, seperti kita ketahui memang kepolisian kita itu sedang disorot oleh banyak pihak. Berbuat baik saja itu dinyinyirin. Nah, ini sengaja ada kejadian yang tidak baik, tentu akan berdampak sekali kepada kepolisian kita. Nah, yang kedua, Pak Hasanuddin memang melihat banyak kejanggalan, ya. Jadi semua orang melihat kasus polisi tembak polisi itu banyak sekali kejanggalannya. Nah, yang terakhir adalah Pak Mahfud MD. Nah, ini juga beliau mengatakan hendaknya kasus ini diusut tuntas, ya, secara transparan. Tapi apapun itu, ya kita berharap ya kepolisian dengan gentleman dan terbuka, transparan, menjelaskan kepada masyarakat apa sih permasalahannya.
Ya, saya rasa ini sangat penting sebab kalau tidak informasi itu akan liar kemana-mana dan akan berdampak negatif terhadap kepolisian, kepada Kadif Propam, dan kepada istri Kadif Propam. Oke, demikian pendapat dari Cak Ompong.